يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah a'dada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu cara mengagungkan menyambut lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua akan masuk pada bulan yang agung, bulan yang mulia. Yang bulan itu mulia karena bukan bulannya mulia. Ya, bulannya mulia bukan lantaran karena bulannya mulia. Bulan itu tadinya bulan biasa-biasa saja. Rabiul Awal dari zaman dahulu kala biasa-biasa saja. Beda dengan bulan Muharram. Kalau bulan Muharram memang bulan yang mulia. Dzulqa'dah memang bulan yang mulia. Dzulhijjah memang bulan yang mulia. Rabiul Awal itu bulan yang biasa-biasa saja. Tapi bulan itu menjadi sangat mulia karena sejak lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahirnya pada bulan Rabiul Awal, maka Rabiul Awal tiba-tiba jadi viral. Rabiul Awal tiba-tiba jadi tenar. Rabiul Awal tiba-tiba jadi terkenal. Rabiul Awal tiba-tiba menjadi masyhur. Rabiul Awal tiba-tiba menjadi unggul. Rabiul Awal tiba-tiba menjadi mengalahkan bulan yang lain karena di bulan itu lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sekarang sebentar lagi, nggak lama masuk bulan Rabiul Awal. Kalau kita merdeka di bulan Agustus, mau masuk Agustus pada seneng, jalannya pada dicet, panitia siap buat perlombaan, berbagai acara menyambut kemerdekaan pun siap diselenggarakan. Nah, saya mau nanya pada antum semua, persiapan apa nanti untuk bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW? Ibu-ibu yang lagi hamil 9 bulan, hampir melahirkan, nanti bulan Maulid kalau anakmu laki-laki niat beri nama Muhammad. Untuk apa? Menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau anakmu perempuan niat kasih nama Khadijah atau Fatimah atau Aisyah. Untuk apa? Menyambut lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kasih nama yang sangat-sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu nama ibunda beliau, siapa? Aminah. Atau kasih nama yang sangat dicintai Allah dan dicintai Nabi Muhammad SAW, beri nama Abdullah, hambanya Allah. Itulah nama ayahanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kasih nama anak kita Abdullah karena cinta pada Nabi Muhammad SAW, karena cinta pada ayahnya Nabi Muhammad SAW, karena perintahnya Allah agar kita
memberi nama anak Abdullah, Abdul Rauf, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Kalau kita kasih nama anak kita Muhammad karena cintanya kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kasih nama anak kita Ahmad karena cinta kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nanti di akhirat nama itu yang menyelamatkan kita. Di akhirat nama itu yang membawa kita selamat dari siksa kubur. Di akhirat nama itu yang menyelamatkan kita dari dahsyatnya padang mahsyar. Di akhirat nama itu nanti yang membuat kita insya Allah masuk dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Saat nanti ditanya, kenapa kamu kasih nama anakmu Ahmad? Kenapa kamu kasih nama anakmu Muhammad? Jawabannya adalah because karena aku cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang menyedihkan, kadang kita punya anak 3, punya anak 4, laki-laki, tapi tidak ada yang diberi nama Muhammad, tidak ada yang diberi nama Ahmad, nggak ada yang dikasih nama Abdul, nggak ada yang dikasih nama Abdul Latif. Namanya hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah kerugian buat kita selaku orang tua. Beruntung Imam Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali itu namanya Muhammad, punya bapak namanya Muhammad, punya kakek namanya Muhammad, sehingga Imam Ghazali menjadi ulama besar yang namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dan ternyata Imam Ghazali punya kakak namanya bukan nama yang lain, namanya juga namanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak Rasulullah itu Muhammad di muka bumi, Ahmad di langit, maka kakaknya Imam Ghazali dikasih nama Ahmad. Alhamdulillah, rasakanlah dekatnya bulan Maulid. Persiapan dari sekarang, tunjukkan rasa senang. Nanti bulan Maulid saya mau ngapain? Nah, masing-masing ibu-ibu usahakan bulan Maulid di rumahnya masing-masing baca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca burdah, baca barzanji, baca situdural, ya baca syaraful anam dan lain sebagainya di rumah masing-masing. Gak harus buat pengajian yang didatangi 1 juta orang. Gak harus buat pengajian yang didatangi 100.000 orang. Gak harus buat pengajian yang didatangi oleh puluhan ribu orang. Cukup buat pengajian tapi didatangi Nabi Muhammad SAW. Gimana caranya kita buat pengajian? Nanti Rasulullah datang. Bagaimana rumah kita? Biar didatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bersihkan majelis dari aroma rokok. Kalau di majelis ada aroma rokok, maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak akan rawuh, tidak akan hadir. Ruhnya Nabi nggak akan mendekati tempat yang dimana di situ ada aroma rokok. Di rumah kita jangan sampai musola kita di situ ada aroma rokok. Sungguh menyedihkan. Biskup bisa bebas dari aroma rokok. Bandara bisa bebas dari aroma rokok. Sedih kalau majelis ilmu nggak bisa bersih dari aroma rokok. Sedih kalau musola nggak bisa bersih dari aroma rokok. Sedih kalau di rumah kita sendiri nggak bisa bersih dari aroma rokok. Kadang kita sebagai bapak bilang samanya, nah jangan merokok, nah jangan merokok. Setelah itu kasih anaknya uang 20.000, tolong berikan bapakmu rokok. Sehingga anaknya juga bingung, maksudnya bapak kiopo gitu ya. Katanya melarang merokok, tapi mencontohkan langsung suruh anaknya beli rokok. Ikhwani rahimakumullah. Nah ini ayo kita sambut bulan Maulid. Mau apa nanti di bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka saya mengajak semua generasi muda umat Islam, belajarlah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita nggak mungkin selamat dunia, nggak mungkin selamat akhirat kecuali dengan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh buat kalian semua
dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada uswah hasanah, teladan yang terbaik, contoh yang terbaik. Jadi kalau mau jadi bapak yang sukses, contohnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Mau jadi suami yang sukses, contohnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Mau jadi pengusaha yang sukses, contohnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau jadi anak yang sukses, contohnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau jadi tetangga yang sukses, contohnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ada satu contoh kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita nggak butuh contoh yang lain, kecuali kalau contoh itu mencontoh Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mencontoh Nabi? Yaitu al-ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Dalam kajian ini, Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan bulan Rabiul Awal adalah bulan lahirnya pemimpin para rasul dan nabi, pemimpin umat manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, haruslah kita sebagai umatnya memuliakan bulan ini, di antaranya dengan memberikan nama Muhammad atau Ahmad atau nama keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada anak yang lahir di bulan ini dengan tujuan mengambil berkah dan ingin mendapatkan syafaat kelak. Juga memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di setiap majelis atau rumah kita agar mendapatkan berkah dan didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun salah satu syarat penting agar majelis atau rumah kita didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidak adanya rokok atau bau rokok di dalam majelis atau rumah tersebut. Mari kita banyak bersolawat memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar hidup kita penuh berkah. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Semoga segala hajat baik kita dan saudara seiman kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Dan semoga hidup kita dipenuhi dengan keberkahan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barakah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.